Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin roti goreng isi unti kelapa. Rasanya enak, teksturnya lembut, terus ditambah isinya juga pakai kelapa yang pasti semua orang suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan bikin isian unti kelapanya dulu. Siapkan wajan, kemudian masukkan 100 ml air, ditambah dengan 2 keping gula merah yang sudah disisir, kurang lebih beratnya sekitar 120 sampai 150. Aku pakai 2 keping kecil itu ya teman-teman. Tambahkan dengan daun pandan, 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan kita masak sambil diaduk sampai nanti gulanya larut. Nah, gulanya sudah mulai larut nih teman-teman. Dia juga sudah mengeluarkan buih-buih seperti ini ya. Biasanya tandanya sudah mulai mengkaramel. Kemudian tambahkan dengan setengah butir kelapa parut. Ini aku pakai yang setengah tua. Jadi nanti teksturnya bisa enak pas gitu, nggak seret banget. Kita masak aja sampai airnya surut, sampai dia nanti teksturnya jadi lembab yang agak kering. Kalau dilihat dari dekat, nanti teksturnya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pernah kan makan unti kelapa, dia kering tapi bukan yang kering banget, cuman lembab gini. Nah ini udah matang, lalu kita sisihkan dulu, kita biarkan sampai isiannya dingin ya. Selanjutnya kita akan mulai membuat adonan rotinya. Siapkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian masukkan air hangat sekitar 110 ml. Kemudian ini akan kita aduk. Proses ini untuk mencari tahu ragi yang kita pakai itu masih aktif atau enggak. Kita akan diamkan dulu beberapa saat sampai dia mengeluarkan buih seperti ini. Kurang lebih 10 menit. Kalau sudah berbuih seperti ini tandanya ragi yang kita pakai itu masih aktif teman-teman. Kemudian aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 1 butir telur. Kita masukkan semuanya kali ini. Lalu kita akan masukkan larutan biang tadi yang sudah kita aktifkan. Nah ini akan kita aduk sampai tercampur. Boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan ya teman-teman, supaya prosesnya bisa lebih mudah. Nah kita akan campur menggunakan tangan sampai dia kalis, tapi bukan yang kalis elastis, hanya sampai menyatu menjadi suatu adonan. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, lalu kita bisa masukkan bahan terakhir, yaitu ada 1 sendok makan margarin, dan juga tambahkan dengan 1/4 atau setengah sendok teh garam. Kita uleni lagi sampai dia tercampur ya teman-teman. Sekali lagi, tidak perlu diuleni sampai yang kalis elastis, hanya cukup sekitar 3-5 menit sampai kalis biasa aja. Nah, kurang lebih ini hasilnya. Ini tadi aku uleni sekitar 5 menitan. Tapi nggak perlu pakai yang tenaga gitu, hanya diuleni biasa. Dan kemudian adonan ini akan kita resting atau kita istirahatkan supaya nanti dia bisa mengembang 2 kali lipat untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Setelah beberapa saat didiamkan, jadi tadi aku diamkan kurang lebih sekitar 30-40 menit, dia sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan adonan, kemudian kita uleni sebentar sampai gas yang ada di dalam adonan ini keluar ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita akan timbang atau kita bagi-bagi adonannya kurang lebih sekitar 25 gram sampai 28 gram. Aku timbangnya 28 gram dan ini dia hasilnya, sudah aku bagi-bagi sambil menunggu satu adonan kita uleni. Ini adonan yang lain harus ditutup ya teman-teman supaya permukaannya nggak kering. Kita akan cubit-cubit adonan, kita akan rounding sampai dia kalis, sampai dia benar-benar rata di bagian atasnya. Oke, kalau sudah selesai di rounding, seperti ini hasilnya, cantik banget, mulus bagian atasnya. Kita siapkan tempat atau wadah atau alas yang ditaburi dengan tepung terigu, supaya nanti bagian bawahnya nggak lengket. Lanjutkan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya teman-teman, aku lupa ngasih tahu, kalau ini proses rounding ini dimulai dari yang pertama kali kita timbang ya teman-teman. Jadi selalu urut, supaya nanti yang bagian awal tidak overproofing dan yang bagian akhir juga ada kesempatan untuk resting. Kemudian kalau sudah di rounding semuanya, ini akan kita istirahatkan sebentar, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ambil adonan yang pertama kali tadi kita rounding. Kemudian kita akan siapkan alas kerja yang sudah ditaburi beberapa. Kita taburi dengan sedikit tepung terigu di alas kerjanya. Kemudian caranya gampang banget, tinggal kita pipihkan, tapi pipihkannya hanya bagian pinggir-pinggirnya saja teman-teman. Jadi
Bagian tengah ini biarkan tebal supaya nanti dia tidak gampang bocor. Ambil satu gulung atau satu genggam unti kelapa yang tadi sudah kita buat. Kemudian teman-teman bisa lihat caranya di video ya teman-teman. Jadi kita akan cubit-cubit ke bagian tengah. Seperti ini, usahakan sampai benar-benar rapat supaya nanti adonannya tidak bocor. Caranya gampang ya teman-teman, sekali lagi tinggal dicubit-cubit aja ke bagian tengah seperti ini sambil diputar dan dirapatkan supaya nanti adonannya tidak bocor. Terus kita akan tekan-tekan sedikit sampai agak gepeng gitu, kemudian diputar-putar lagi supaya nanti menghasilkan bentuk yang seperti ini. Bisa lihat teman-teman, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Aku ulangin sekali lagi, satu adonan bulat tadi kita akan gepengkan atau kita akan pipih-pipihkan bagian pinggir-pinggirnya, tapi tidak untuk bagian tengahnya, jadi bagian tengah itu biar tetap tebal. Kemudian kita isi dengan unti kelapa, kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau secukupnya, dan dicubit-cubit, ditutup ke bagian tengah. Satu titik seperti ini, sampai rapat, sampai benar-benar rapat supaya nanti dia tidak bocor ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal dipipihkan lagi, kurang lebih nanti hasil akhirnya bentuknya bulat seperti ini. Dan ini semua hasilnya sudah jadi, sudah aku bentuk dan sudah aku isi dengan unti kelapa. Selanjutnya kita akan goreng dimulai dari adonan yang pertama kali kita isi ya teman-teman, selalu urut. Langsung aja kita siapkan minyak, minyaknya cukup banyak. Kemudian ini akan kita panaskan menggunakan api kecil sampai dia benar-benar panas, lalu masukkan beberapa adonan. Kalau sudah golden brown di bagian bawahnya nanti akan kita balik seperti ini. Jadi di dalam minyak itu roti ini akan melalui proses pengembangan juga. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya supaya nanti dia tetap bisa matang merata. Nah kalau kedua sisinya sudah golden brown, langsung aja kita angkat. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya roti goreng isi unti kelapanya udah jadi teman-teman. Hanya dengan menggunakan 1/4 kilogram tepung terigu dan juga 1 butir telur, teman-teman bisa mendapatkan roti goreng isi unti kelapa sebanyak ini, selembut ini, dan juga seenak ini. Teman-teman bisa lihat tekstur dari rotinya empuk banget, super empuk, kemudian diisi dengan rasa unti kelapa yang gurih-gurih manis. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Gak usah diragukan lagi ya, kalau unti kelapa itu kan memang enak. Gurih dari kelapanya, terus ditambah rasa dari gulanya. Semakin kualitasnya bagus gula jawanya, itu akan mempengaruhi rasa dari unti kelapanya. Nah kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya di dalam plastik OPP, kemudian ditempeli dengan stiker thank you untuk menarik, juga menambah nilai jualnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.